Hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Nah, hari ini terkait dengan peradilan tindak pidana korupsi. Nah, kita ketahui di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 maupun 20/2001 dibentuklah suatu peradilan khusus terkait dengan peradilan tindak pidana korupsi. Jadi penanganannya juga khusus, bukan di peradilan pidana atau peradilan perdata biasa. Nah, peradilan tindak pidana korupsi hanya ada di provinsi, ya, tapi juga tidak semua provinsi, hanya ada beberapa provinsi yang memiliki ya peradilan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana cara peradilan tersebut mengadili tindak pidana korupsi? Nah, kita ketahui karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, maka acara yang digunakan juga merupakan acara yang khusus yang justru yang berbeda dengan acara yang ada di KUHP. Tetapi sepanjang ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang umum yang tidak diatur dalam undang-undang tentang yang mengatur hukum peradilan tindak pidana korupsi, maka tetaplah berlaku di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kita mulai. Peradilan tindak pidana korupsi. Apa itu definisinya? Di sini dikatakan tindak pidana korupsi adalah setiap tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, ya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, itu definisi di pasal 2 dan tentang apa itu korupsi. Dan sebenarnya korupsi sendiri kita sudah jelaskan sebelumnya, ada beberapa jenis, ada 7 jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana regulasi pengaturan tentang peradilannya sendiri? Nah, kita lihat peradilan tindak pidana korupsi itu ada beberapa ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur. Pertama, tentang pengadilannya sendiri. Nah, pengadilannya itu harus diatur dalam suatu undang-undang, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, selain itu juga diatur juga tentang undang-undang tadi disebutkan tindak pidana materialnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi. Jadi secara material tindak pidana korupsi itu diatur dalam undang-undang ini, sedangkan secara formil peradilannya ada di Undang-Undang Nomor 46 2009. Selain itu juga mengenai KPK, ya, KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang terbaru terkait dengan fungsi dan tugas KPK. Nah, ini secara khusus. Secara umumnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini adalah regulasi yang mengatur tentang bagaimana beracara di pengadilan tipikor. Nah, selanjutnya kita lihat tempat kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi cakupannya adalah peradilan umum membawahi peradilan tindak pidana korupsi. Makanya selalu contohnya kita ambil di Jakarta. Disebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi pengadilan tipikor itu adanya di pengadilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian juga di Surabaya, demikian juga pengadilan di Jawa Timur ada Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, lalu pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten. Tadi ada di Surabaya, ada di Medan, ya, ada di Makassar, ya, dan ada juga yang diatur dalam di tempat-tempat tertentu yang memang ibu kota daerah hukumnya meliputi daerah pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk daerah ibu kota Jakarta, pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap kota madya daerah hukumnya meliputi sebuah daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, ya. Jadi kalau dalam tindak pidana
korupsi di DKI ada di setiap pengadilan negeri. Nah, kita lihat konteksnya pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nah, kewenangan apa? Lingkup pengadilan tipikor dan kompetensi kewenangannya. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau ada tindak pidana korupsi terjadi, maka yang mengadili itu adalah siapa? Yang mengadili adalah peradilan tindak pidana korupsi. Apakah JPU-nya itu adalah KPK, JPU KPK, ataukah JPU Kejaksaan? Ya, tetap semua diadili di peradilan tindak pidana korupsi. Ya, jadi nggak peduli apa, tidak harus KPK JPU-nya ya, dari Kejaksaan Agung juga tetap diadili di pengadilan. Yang penting perbuatan hukumnya adalah tindak pidana korupsi. Nah, pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tadi Undang-Undang 49 berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, jadi selain tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi juga dapat memeriksa dan memutuskan tindak pidana pencucian uang. Asalkan tindak pidana pencucian uang itu predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi. Ya, jadi tapi konteksnya ya pertama sekali adalah tindak pidana korupsi dan juga dia bisa mengadili tindak pidana pencucian uang asalkan ya tindak pidana asal atau predikat pada PPPU-nya itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, itu pasal 5. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negara Republik Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan negeri yang berwenang mengadili semua tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Ya, jadi sudah dipakemkan bahwa semua tindak pidana, apakah pidana umum, apa tindak pidana korupsi itu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila lokus deliktinya adalah di luar wilayah Republik Indonesia. Ya, yang contohnya di kedutaan Republik Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang bukan berbendera Indonesia. Nah, inilah yang disebut kewenangannya dan kompetensi absolut dan relatif daripada peradilan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana hukum acara pengadilan tipikornya. Nah, hukum acaranya, pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Berarti adanya di KUHP, ya. Nah, kita sebutkan tadi di KUHP. Tapi selain KUHP juga dia mengatur tentang ketentuan khusus yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 46 tadi tahun 2009, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 46 ini ya mengatur lebih khusus tentang hukum acara tersebut. Nah, dalam memeriksa dan mengadili memutus perkara tindak pidana korupsi, hakimnya itu harus ganjil. Nah, di dalam peradilan tindak pidana korupsi, ya, hakim itu terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Ya, jumlahnya kita lihat bisa 3 orang, di mana sebanyak-banyaknya 5 orang. Jadi bisa 5, terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Apakah hakim karirnya 2? Hakim ad hocnya 3 ya, atau hakim ad hocnya 1 atau karirnya 2, tergantung ya. Jadi bisa tidak semuanya itu adalah hakim karir. Ya, apa itu hakim ad hoc? Hakim ad hoc adalah hakim yang memang diangkat untuk waktu tertentu. Jadi bisa 5 tahun, bisa diangkat lagi jadi 10 tahun. Jadi dia dasarnya bukan hakim yang dikarir dari awal ya, tapi dia sudah diseleksi, dapat jadi hakim tipikor berdasarkan ya seleksi yang sudah ketat seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah majelis hakimnya. Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud ayat 1 berjumlah 5 orang hakim, maka komposisi majelis hakimnya adalah 3:2. Ya, di mana dalam hal majelis hakim berjumlah 3, maka
komposisi majelis hakimnya adalah 2:. Nah, dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 5 orang. Jadi kalau ada 5 orang hakimnya, ya, hakim ad hocnya itu adalah bisa 2, hakim karirnya 3. Kalau 3, maka hakim ad hocnya adalah 1 tapi hakim karirnya 2. Nah, khusus hukum acara tersebut antara lain mengatur penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan, nah ini tugas daripada komposisi daripada nanti ketua yang mengatur tentang penyelesaian pemeriksaan tindak pidana korupsi pada setiap tingkat pemeriksaan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, saksi dan segala macam nanti diatur dalam tindak pidana khusus tersebut. Nah, dalam tindak pidana ini bagaimana tentang penetapan sidangnya, ya? Nah, di sini diatur tentang penetapan sidangnya, penetapan sidang pengadilan. Nah, ketua pengadilan tindak pidana korupsi menetapkan susunan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 dalam waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. Jadi ada jangka waktu, ya. Jadi jangka waktunya di situ 3 hari sudah sidang pertama harus ditentukan sidang pertama. Ketua pengadilan, ya, dalam waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, maka dia harus menetapkan, ya, paling lama 7 hari sejak penetapan hakim sudah ada sidang pertama. Jadi konteksnya kita lihat nanti di sini, ya, bagaimana penetapan sidang tersebut dimulai. Nah, ini tahap-tahapannya, ya, kita lihat di sini. Nah, jadi jaksa melimpahkan berkas perkara pengadilan, lalu panitera muda memberikan tanda terima, lalu memberikan nomor perkara, ya. Ini paling lama 2 hari, ya, 2 hari. Setelah 2 hari ini, maka ketua pengadilan negeri harus menunjuk majelis hakimnya. Setelah ditunjuk majelis hakimnya, paling lama 3 hari sejak penunjukan hakim, ya, maka harus memberikan berkas kepada majelis yang ditunjuk 2 hari. Lalu 1 hari setelah itu harus ketua majelis memeriksa berkas. Lalu di sini panitia pengganti lalu mempelajari berkas. Nanti setelah ini 2 hari ditambah ini 5 hari, berarti 7 hari dia sudah tahu sidangnya, baru berarti sidangnya dilanjutkan. Makanya kalau kita lihat dalam konteks di sini mengenai jangka waktu sidang, ini, ya, kita lihat mengenai jangka waktu sidang di sini kita lihat, ya, ketua pengadilan tindak pidana korupsi menetapkan susunan majelis hakim, ya, lalu setelah menetapkan hakimnya terhitung sejak tanggal penerimaan, ya, wajib dilaksanakan, ya, paling lambat 7 hari, ya, sejak penetapan hakim sidang sudah ada tanggal sidangnya. Yang berikutnya kita lihat jangka waktu pemeriksaannya ini. Nah, berapa lama jangka waktu pemeriksaan? Jadi kalau dalam konteks pidana umum tidak ada jangka waktu maksimum pemeriksaan pidana, ya. Tapi kalau dalam tipikor sudah disebutkan. Jadi ada deadline-nya bagi hakim untuk harus memutuskan perkara tersebut. Bukan karena masa penahanan, ya, tetapi karena memang sudah dibatasi, ya. Jadi dibatasi waktunya. Kita lihat perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus. Jadi diperiksa, diadili, diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama, pengadilan negeri. Paling lama berapa lama? 120 hari kerja, ya, 120 hari kerja. Jadi tidak termasuk libur nasional dan hari libur, ya. Jadi 120 hari kerja. Berarti setelah 120 hari, maka dari situ sejak tanggal perkara dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi, maka sudah harus diputuskan, ya.
Jadi sejak berkas perkara dilimpahkan, 120 hari waktu tersebutlah bagi majelis untuk bisa memeriksa, memutus perkara tersebut, ya. Jadi dibatasi waktunya. Pak, bagaimana kalau sampai lewat? Ya, demi hukum artinya bertentangan dengan undang-undang, begitu ya. Harus ada alasan yang jelas untuk kelewatan waktu tersebut, ya. Jadi undang-undang yang mengatakan 120 hari harus sudah diputus, maka waktu pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi ini cepat, ya. Nah, pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari, ya. Jadi di PN-nya 120 hari, di PT-nya pengadilan tinggi paling lama adalah 60 hari, ya, sejak berkas perkara dilimpahkan. Jadi ada waktunya. Nah, bagaimana di kasasi? Nah, kita lihat. Nah, di tingkat kasasi pemeriksaannya adalah selama 120 hari, ya, sama di PN, ya. Jadi di Mahkamah Agung juga. Di tingkat kasasi tindak pidana korupsi, ya, di sini, ya, korupsi diperiksa diputus 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara dilimpahkan. Pemeriksaan tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa diputus dalam waktu paling lama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Nah, yang ini adalah PK, ya, yang PK, ya, peninjauan kembali, ya. Dalam konteks peninjauan kembali, pemeriksaannya adalah 90 hari, lebih cepat, ya, lebih cepat. Padahal PK itu kita ketahui, ya, dalam konteks pemeriksaannya ini, nah, harus dilakukan paling lama 90 hari, harusnya dalam konteks yang berbeda, ya, dalam konteks yang berbeda. Tapi dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali nanti kita lihat, ya, pemeriksaannya. Pemeriksaan tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus 120 hari terhitung sejak tanggal berkas diterima. Nah, kita lihat kalau pemeriksaan tingkat kasasi diperiksa dan diputus dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung, ya. Nah, ini ada dua perbedaan sebenarnya, ya, ketentuannya, tapi yang dipakai harusnya ketentuan yang ini, ya, di dalam Undang-Undang 46 tahun 2009, ya, terkait dengan kasasi yang berlaku adalah waktunya 120 hari. Ini terkait dengan kasasi, ya. Nah, bagaimana dengan PK? Ya, kalau PK adalah 60 hari, ya, dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, maka waktu yang diperlukan adalah 60 hari untuk diputus, ya, sampai nanti dengan putusannya, PK-nya. Nah, pembuktiannya seperti apa? Pembuktian dalam alat bukti, ya, kalau mengenai alat bukti tentu mengacu kepada pasal 184 ayat 1, ya. Tapi kita ketahui dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukti elektronik ya dapat dijadikan sebagai alat bukti, ya. Jadi selain Undang-Undang KUHP, ya, pasal 184 ayat 1, penyadapan, ya, semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk alat bukti elektronik, ya, baik itu hasil penyadapan, ya, hakim bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, ya, sebagai alat bukti yang sah. Nah, ini prosedurnya. Nah, ini kita lihat tahapannya. Jadi tahapan sampai dengan pembuktian, pertama dia melakukan pemeriksaan, pembacaan surat dakwaan, nanti kalau ada eksepsi daripada tersangka, lalu tanggapan JPU terhadap eksepsi, nanti ada putusan selah, ya, terhadap tanggapan JPU. Lalu setelah ada putusan selah apakah diterima atau ditolak. Kalau eksepsinya ditolak, ya, maka akan dilanjutkan dengan pembuktian. Tetapi kalau eksepsinya diterima, maka gugatannya, dakwaannya tidak dapat diterima, maka akan dikembalikan lagi. Nah, setelah pembuktian, maka nanti akan ada pembacaan tuntutan atau requisitor, lalu ada pembelaan, replik, duplik, dan putusan. Jadi prosedurnya sama seperti prosedur hukum acara pidana, ya, sama. Nah, kekhususannya apa? Kekhususannya tadi saya katakan bahwasannya di sini penyadapan itu dipakai sebagai alat bukti, ya, elektronik yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah.
Nah, kenapa KPK memiliki hak untuk melakukan penyadapan? Di sini ditegaskan, khusus hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi, penegasan pembagian tugas wewenang antara ketua dan pengadilan, ya, komposisi majelis hakim tadi sudah disebutkan, hakim ad hoc, ya, dan juga hakim karir. Jangka waktu penyelesaiannya tadi sudah disebutkan 120 hari, ya, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari. Lalu alat bukti yang digunakan di sini, alat bukti adalah alat bukti yang diajukan dari pasal 184 dan alat bukti yang disebut sebagai alat bukti elektronik, ya. Jadi terus ada alat bukti elektronik tadi berupa penyadapan. Nah, kita lihat penyadapan. Apa dasar penyadapan? Dasar penyadapan itu adalah kewenangan KPK melakukan penyadapan, ya, sebagai alat bukti didasarkan pada pasal 12 ayat 1 huruf A, ya, Undang-Undang 30 2002 junto 19 tahun 2009, Undang-Undang 19 tahun 2009. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, KPK berhak melakukan penyadapan, merekam pembicaraan, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Kalau dulu tidak ada hakim pengawas, jadi minta persetujuan dari siapa? Ya, tidak ada, ya, untuk dari pimpinan. Tapi sekarang ada hakim pengawas berdasarkan pasal 12B Undang-Undang 19 2019, dia harus mendapatkan izin dari hakim pengawas. Nah, dasar hukum lain adalah pasal 42 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, ya, yang menyatakan untuk keperolehan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik tindak pidana tertentu, ya, tindak pidana tertentu dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ini kekuatan dasar daripada penyadapan tersebut. Nah, mengenai syarat melakukan penyadapan, ya, dia memakai ada SOP tersendiri oleh KPK dan berdasarkan Kementerian Menkominfo, ya, ini sudah ada aturan Menkominfo-nya. Lalu kita lihat lagi, ya, mengenai kedudukan rekaman penyadapan sebagai alat bukti, ya, berdasarkan pasal 26A huruf A, ya, nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi, juga dapat diperoleh dalam alat bukti lain yang diterima berupa yang diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronik, ya, sesuai dengan itu. Jadi rekaman penyadapan telepon adalah sebagai alat bukti petunjuk. Jadi dia sudah sebagai alat bukti tersendiri. Rekaman pembicaraan itu juga dapat sebagai alat bukti petunjuk. Jadi alat bukti petunjuk itu bisa berasal dari, ya, bukti surat, bisa berasal dari terdakwa atau berasal dari saksi, termasuk yang ini, ya. Jadi rekaman pembicaraan ini, telepon, sadapan dan segala macam ini merupakan dari bukti petunjuk tersebut juga. Nah, di pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau yang karena persesuaian baik antara satu dengan lain saling berkaitan. Jadi penilaian atas pembuktian sarana elektronik tadi itu bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk. Maka berdasarkan pasal undang-undang tentang KUHP tadi, polisi negara RI bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara tindak pidana asal, ya, pasal 4 J pasal 6 KUHP. Jadi selain penyidik Polri, ya, tadi satu mengenai penyadapan, yang kedua mengenai penyidik. Nah, sebenarnya konteks penyidik itu ada di KPK penyidik yang diangkat, ya, bukan dari kepolisian, namanya penyidik, ya, penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri, ya, untuk tugas dan tanggung jawabnya. Dan itu penyidik akan berwenang untuk penyidik yang KPK. Jadi itu bisa melakukan tugas dan kewenangannya. Maka di sini dikatakan penyidik, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi ada dua penyidik, ya, penyidik KPK, penyidik Polri, dan penyidik kejaksaan. Jadi dalam tindak pidana korupsi ada 3 penyidiknya, ya, bisa KPK, bisa kejaksaan, bisa kepolisian. Dalam kasus tipikor, penuntut hukumnya ada 2, penuntut umum JPU-nya
KPK sendiri dan penuntut umum kejaksaan. Jadi memiliki kewenangan masing-masing. Ya, masing-masing punya kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Nah, tetapi kewenangan pemberantasan korupsi tersebut ya supervisinya ya adalah di KPK. Pasal 6 Undang-Undang KPK ya, dia bertugas melakukan penyidikan. Pasal 11 ya, KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, mendapat perhatian meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara. Nah, jadi dia bisa mensupervisi, mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh instansi lain. Nah, jadi inilah prosedur yang berlaku ya, yang sedang berlaku pada saat ini di hukum acara di peradilan tindak pidana korupsi. Ya, jadi dalam tindak pidana korupsi ada batasan terhadap jangka waktu pemeriksaan, hakimnya berbeda karena ada hakim ad hoc ya, dan alat buktinya juga ditambahkan adalah alat bukti elektronik sebagai bukti yang mandiri dan sebagai bukti petunjuk ya. Kiranya ini dapat memberikan pencerahan bagaimana kita ya beracara di peradilan tindak pidana korupsi. Terima kasih.